Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita statistik dan probabilitas. Dan konsep pada kesempatan ini yang akan kita pelajari yaitu adalah tentang kaidah pencacahan, kemudian kaidah permutasi dan kombinasi. Karena kaidah ini nanti yang akan kita pakai dalam pembelajaran tentang peluang atau probabilitas. Nah, di sini nanti pokok bahasannya ada kaidah pencacahan, kemudian ada aturan pengisian tempat atau slot, kemudian ada notasi faktorial, kemudian ada permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Nah, kaidah pencacahan merupakan suatu teknik atau cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan yang ada. Misalnya, dalam kegiatan pemilihan jalur dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana setiap tempat memiliki jalur tertentu. Nah, di sini pastinya akan ada beberapa cara atau teknik yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan tempat yang kita harapkan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian. Yang pertama, aturan pengisian tempat, dan yang kedua ada kaidah permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Misalkan Anda ya memiliki 3 kaos dengan warna abu-abu, kuning dan putih. Selain itu, Anda juga memiliki 2 celana jeans dengan warna biru dan hitam. Maka aturan yang bisa kita main ya, aturan yang bisa kita mainkan agar kita bisa mengkombinasikan cara pemakaian antara kaos dan celana jeans itu seperti apa kayak gitu. Nah, yang pertama itu kalau kita menggunakan diagram pohon, paling mudah itu menggunakan diagram pohon ya. Kita membuat satu percabangan. Warna celana jeans ya, misalkan biru sama hitam ya. Kemudian warna kaosnya biru ini bisa bercabang bisa dengan abu-abu, kuning dan putih. Begitu juga untuk hitam juga bisa abu-abu, kuning dan putih. Tepat ya. Selama 6 hari kita menggunakan ini. Biru abu-abu BA gitu ya. Kemudian biru kuning BK. Kemudian biru putih BP, kemudian hitam abu-abu HA, kemudian hitam kuning HK, kemudian hitam putih HP. Nah, inilah beberapa kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk mengkombinasikan. Sama. Nah, inilah cara yang bisa kita gunakan untuk mencapai jalur tertentu dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi kita buat suatu diagram pohon. Atau misalkan kita balik ya, diagram pohonnya kita pakai bukan celana jeans, tapi yang kita pakai adalah kaos dulu. Jadi kaos ada abu-abu, kuning, putih, nanti abu-abu akan bercabang kedua, ya, biru hitam, kuning juga biru hitam, kemudian putih juga biru hitam. Boleh, boleh saja. Tapi nanti hasilnya pun juga akan sama. Nah, aturan pengisian ini selain diagram pohon, kita juga bisa menggunakan tabel silang. Tabel silang itu warna kaosnya abu-abu, kuning, putih. Warna celana jeansnya ada biru hitam. Ya, kita langsung aja ya. BA, BK, HP gitu ya. Kemudian ada HA, HK, dan HP. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Selain tabel silang, itu ternyata juga ada pasangan berurutan. Artinya, misalkan kaos dinotasikan dengan himpunan A, K, P, ya, abu-abu, kuning, putih. Jeans dinotasikan dengan himpunan B sama H, ya. Jadi diperoleh pasangan berurutannya adalah AB, AH, KB, KH, PB, sama PH. Dengan demikian, secara umum, untuk mengisi N tempat ya terdapat kombinasi ya, kombinasi yang tersedia keseluruhannya yaitu adalah K1 dikalikan K2 dikalikan K3 dan seterusnya. Jadi
Kalau kaosnya ada 3, kemudian jinnya ada 2, berarti K1-nya sama dengan 3, K2-nya sama dengan 2. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Hal ini sesuai dengan diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan. Itu kalau kita menggunakan aturan pengisian tempat. Kemudian kita akan menuju ke notasi faktorial dulu sebagai pengantar ketika kita akan belajar permutasi dan kombinasi. Notasi faktorial atau N tanda pentung ini ya. Nah, N tanda pentung itu merupakan notasi faktorial yang artinya N akan dikalikan N dikurangi 1, N dikurangi 2, N dikurangi 3, sampai akan dikalikan dengan 1. Notasi N pentung ini ya, atau N apa namanya kayak pentungan pukulan ini ya, disebut dengan istilah N faktorial. Jadi kita baca N faktorial. Didefinisikan 0 faktorial sama 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Jadi kalau ada 4 faktorial artinya 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 24. Jadi 4 faktorial itu bagaimana kita mengalihkan 4, kemudian 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 2, dan seterusnya sampai akan berkurang dan dikalikan sampai 1. Sekarang kalau 5 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 5 dikalikan 4 dikalikan 3 kalikan 2 kalikan 1, dibagi 3 kalikan 2 dikalikan 1 sama dengan 20. Berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu sama dengan 20. Nah, notasi faktorial ini yang akan kita gunakan ketika kita akan belajar permutasi. Ya, permutasi adalah aturan pencacahan atau penyusunan objek dengan memperhatikan suatu urutan objeknya. Biasanya yang paling mudah itu ketika kita akan memahami tentang permutasi ini kayak susunan warna ya. Pertama ketika kita akan ngasih warna merah, kemudian yang bawahnya kita kasih warna biru. Maka akan menjadi merah sama biru. Berbeda kalau yang pertama kita kasih warna dulu yang atasnya biru, kemudian merah. Artinya berbeda. Kayak kalau kita melihat bendera ya, bendera suatu negara ya. Nah, setiap warna kan memiliki makna dan menunjukkan suatu identitas dari suatu negara itu. Jadi, kalau permutasi ini memperhatikan suatu urutan objeknya. Objeknya itu kita perhatikan dulu. Nah, permutasi R unsur dari N unsur itu dinotasikan dengan P, N, R, atau P, NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, di mana N ini lebih besar dari R. Nah, contohnya, banyak permutasi dari 2 huruf yang diambil dari huruf-huruf W, X, Z, Z. Ya. Kalau ada huruf W, X, Z sama Z, maka banyak permutasinya berapa? Berarti permutasi 4,2, berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 2 faktorial, maka 4 dikalikan 3 dikalikan 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial, 4 kali 3 berarti 12. Jadi ada 12 kombinasi ya kemungkinan yang bisa kita urutkan. Karena apa? 12 ini nanti yang bisa kita pakai dan bisa kita perhatikan dalam permutasinya. Kemudian, selain itu ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu kalau ada beberapa unsur yang sama, artinya ada suatu objek yang sama. Maka nilai permutasinya ya N faktorial dibagi dengan K faktorial itu berarti banyak permutasi dari huruf-huruf misalkan Indonesia. Maka jumlah keseluruhan data Indonesia itu ada yang 9 faktorial kan ya. Dibagi ada jumlah yang sama yaitu I sama I-nya ada 2, N-nya juga ada 2 ya. Maka 2 faktorial, 2 faktorial. Maka 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 2 faktorial hasilnya adalah 45.360. Selain unsur yang sama, ternyata permutasi ada permutasi siklis yang melingkar ya.
Permutasi siklis dari N unsur adalah P sama dengan N dikurangi 1. Jadi kalau permutasi siklis dari 4 unsur, maka 4 dikurangi 1, ya, 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 6, karena 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Nah, ini khusus untuk permutasi siklis, karena kita melingkar. Kemudian kita akan menuju ke kombinasi. Nah, perbedaan antara kombinasi dan permutasi, kalau permutasi ini memperhatikan suatu urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Artinya objeknya pun mau yang didahulukan mana itu tidak masalah. Biasanya yang paling mudah itu kalau kita membuat wedang kopi ya. Gitu loh. Mau gulanya dulu, kemudian mau kopinya dulu, hasilnya pun juga kopi seperti itu. Nah, paling mudah seperti itu. Berbeda kalau misalkan tadi kita berbicara bendera ya. Kalau bendera, warna yang di atas merah sama putih misalkan kayak gitu ya, itu Indonesia merah putih kayak gitu. Tapi berbeda juga kalau misalkan nanti adalah apa namanya putih merah. Mungkin negaranya bukan Indonesia. Karena apa? Memperhatikan suatu urutan. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur dituliskan dengan CNR atau CNR ini adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial, gitu ya, dikalikan dengan N dikurangi R faktorial. Jadi, perbedaannya antara permutasi dan kombinasi, kalau kombinasi itu dibagi dengan R faktorialnya juga. Nah, misalkan banyak kombinasi dari dua huruf yang diambil dari huruf-huruf W, X, Z, Z, ya, maka C 4,2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 faktorial, dibagi dengan 2 kalikan 1 dikalikan 2 faktorial sama dengan 6. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang permutasi kan tadi jumlahnya 12. Nah, kalau sedangkan kombinasi itu 6. Oke, terima kasih. Itulah kaidah tentang pencacahan dan permutasi sama kombinasi. Dan yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita memperhatikan notasi faktorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.